siap memuji Tuhan. Wah, pasti lagi diberkati. Pasti minimal lagi dalam situasi yang enak deh. Apa betul begitu? Nanti PR di rumah, lihat ayat pertamanya. Di pasal 57, ayat yang pertama, diceritakan situasinya. Ya, diceritakan situasinya di ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Saul dan harus bersembunyi di dalam gua. Jadi situasinya, Daud ternyata sedang dalam keadaan tidak aman. Daud sedang terjepit, Daud sedang terpojok, dipersalahkan, diburu, direncanakan untuk dilukai. Waduh, itu yang terjadi. Kalau lihat situasi, Daud harusnya mengeluh. Kalau lihat keadaan, Daud harusnya kecewa sama Tuhan. Kalau lihat pengalamannya hari itu, Daud harusnya benci Saul. Wah, ini bos gimana sih? Anak buah sendiri dilukai, anak buah sendiri dikejar-kejar. Bisa saja Daud punya reaksi-reaksi yang negatif seperti itu. Tapi Daud membuat pilihan yang luar biasa. Sebuah pilihan yang tidak ditentukan oleh keadaan, oleh sikap orang. Dia buat pilihan yang benar sekalipun keadaan tidak baik hari itu. Dia buat pilihan yang tepat sekalipun reaksi orang begitu negatif terhadap dia. Dia berkata, aku tetap mau menyanyi bagi Tuhan. Bangun hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu berarti Daud sedang membuat pilihan yang luar biasa. Jadi saudaraku, bisa di tengah situasi yang sulit, kita bisa tetap bersuka cita. Bisa kalau Anda memang memilih untuk bersuka cita. Jangan lagi berkata, keadaan begini gimana mau seneng, keadaan begini gimana mau bahagia, keadaan begini gimana mau suka cita. Bisa, selama Anda mau memilih untuk itu. Daud membuktikan. Kalau lihat situasi, keadaan seolah-olah memberi alasan buat Daud kecewa, tapi Daud memilih tidak kecewa di hadapan Tuhan. Makanya kecewa itu bukan sesuatu yang wajar. Jangan dikatakan wajar saya kecewa, wajar saya marah. Enggak. Jangan lagi punya kamus yang seperti itu. Semua adalah mutlak pilihan saudara dan saya. Ya, saya mau beri beberapa contoh dalam hal ini ya. Mari. Yang pertama, saya mau kenalkan seorang yang bernama Viktor Frankl. Dia sudah meninggal, tahun 97 meninggal. Siapa dia? Dia adalah orang Yahudi yang menjadi tawanan Jerman di Perang Dunia Kedua. Bahkan dia diperlakukan sangat kejam di 4 camp pembantaian orang Yahudi yang dibangun oleh Jerman. Dia pernah masuk di camp Auschwitz, Dachau, Treblinka, Majdanek. Bayangkan, orang Yahudi waktu itu masuk satu camp aja pasti mati. Di camp-camp ini, orang-orang Yahudi dijadikan kelinci percobaan. Kalau Jerman lagi bikin senjata baru, diuji cobanya di orang Yahudi. Jerman lagi bikin obat atau racun baru atau zat kimia baru, diuji cobanya di orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang tidak mati karena uji coba, matinya karena kerja paksa. Diberi makan sedikit, tapi kerja berat di tengah suhu yang ekstrim dan sebagainya. Nah, Viktor Frankl termasuk yang menjadi korban kekejaman Nazi. Bahkan dia 4 kali masuk camp yang kejam itu, tapi dia survive. Dia survive. Jadi gini, waktu dia sadar besok dia akan ketangkep, karena dia udah nggak bisa sembunyi lagi kemana-mana, karena Jerman sedang menguasai Eropa waktu itu. Waktu dia sadar dia akan ditangkap, dia gunting beberapa ayat Alkitab kesukaan dia. Dia gunting ayat-ayatnya, dan juga dia gunting kalimat-kalimat positif dari majalah, dari koran, dari buku. Dia gunting sebanyak yang dia bisa gunting, dan dia sembunyikan di bagian-bagian tubuhnya. Teman-temannya bilang, buat apa Viktor? Mau apa kamu dengan ayat-ayat itu? Viktor bilang, saya mau coba menguatkan iman saya di camp-camp itu nanti.
Saya tahu kita akan disiksa di sana, tapi saya nggak mau nyerah segampang itu. Dengan guntingan-guntingan ini, saya mau coba memberi makan jiwa saya supaya kuat. Temannya ketawa, nggak mungkin kita bisa bertahan. Kita pasti mati. Percuma kamu capek-capek guntingin, mati juga kamu pasti. Victor berkata, mati ya mati, tapi saya mau coba dulu. Saya masih semangat untuk hidup. Saya nggak mau mati terlalu cepat. Saya nggak mau binasa terlalu cepat. Saya masih semangat untuk hidup, makanya saya coba bertahan. Dia gunting, dia sembunyikan, dan puji Tuhan, dia nggak digeledah waktu dia ditangkap. Jadi dia disembunyikan di selnya. Nah, setiap kali dia lemah karena siksaan, karena aniaya, malam-malam dengan cahaya bulan, dia coba baca kata-kata yang dia gunting dari firman, dari buku dan sebagainya. Lalu dia ucapkan. Dia percaya firman Tuhan yang berkata, kalau firman Tuhan diperkatakan, itu akan membuat engkau bahagia dan berhasil. Dia ucapkan, waktu dia ucapkan di sel dengan kata-kata yang jelas, teman-temannya kembali menertawakan. Victor, ngapain kamu? Besok kita pasti mati. Kalau nggak besok ya lusa kita pasti mati. Victor berkata, saya masih semangat untuk menjaga hidup saya. Saya mau coba bertahan, saya tidak akan menyerah. Dan terus seperti itu. Teman-temannya udah mati, dia masih bertahan. Ya, makanya dia setelah dikeluarkan, dia menjadi bapak dari logoterapi. Logo itu logos itu kalimat, tulisan, logos. Ya, terapi dengan kalimat, terapi dengan kata-kata positif. Itu yang banyak digunakan oleh para motivator dunia hari-hari ini. Ya, Brian Tracy, Jim Rohn, siapa lagi tuh? Ya, macam-macam. Ya, John Maxwell, kalimat-kalimat yang positif itu akan menyemangati ya jiwa seseorang. Ini bapaknya, ini mbahnya, ya, yang mendirikan namanya logoterapi, terapi dengan kata-kata yang positif. Nah, karena dia mengalami itu, dia bisa survive. Secara fisik dia hancur, tapi mentalnya kuat. Bahkan waktu Jerman dikalahkan sekutu, dia termasuk yang dibebaskan dalam keadaan sehat. Bukan cuma fisiknya, tapi jiwanya masih sehat. Banyak orang Yahudi yang selamat, dibebaskan, tapi udah gila semua, trauma dengan penderitaan yang ada. Tapi dia adalah salah satu dari sedikit survivor yang jiwanya masih sehat. Dan dia punya kalimat begini, hidup punya makna dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan dalam situasi yang paling menyengsarakan sekalipun, tak pernah ada keadaan yang sia-sia.